Buka dong. Kaca dikit, dadah. Yes. Kamera numpang dong. Kamera numpang dong. Bang, kanan bang. Bang kiri bang. Bang kiri bang. Kanan. Apa tuh? Mobil naik awas. Mobil naik. Hadir. Terus ya. Nggak bisa. Tidak kayak sama mama. Bang. Baik teman-teman wartawan yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu. Itu hari ini tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih, 8 tahun setengah menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Ciledug, Pondok Bambu. Hari ini kami kalau lihat di belakang ini, apa kata-katanya ini ya? Welcome home Jessica Wongso. Yes, welcome home. Yes. Ya. Tapi buat ini karena kami merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga kami semua ini. Di sini ada semua tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia. Mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024 tak satu pun yang berubah. Semuanya kita
Saiful Firdausi, ada Mustam Hidayat, ada Edi Batubara, ada James Purba, ada Benny, ada James Mariwan, ada Arya, satu lagi, ada Doni, ada Feni, dan semua ada di belakang kami ini. Semuanya adalah tim-tim yang menangani Jessica itu. Jadi tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya. Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana keluarnya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica. Terus terang aja teman-teman, cukup pahit memang buat kami, bukan mudah ya. Kan 8,5 tahun di sana, dan kami terus berkomunikasi selama 8 tahun ini, 8,5 tahun dengan Jessica. Jadi kita terus komunikasi, saya juga mengunjunginya secara konstan. Demikian juga ada Hidayat Bostam yang juga rajin sekali untuk datang ke sana, Eli dan sebagainya. Terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Dan saya harus katakan memang di lapas dia diperlakukan baik sama dengan tahanan-tahanan yang lain ya. Nanti mungkin Jessica bisa bercerita kalau tanya. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa tadi juga bahkan dia ada banyak penggemar Jessica, sahabat Jessica ya. Tadi dari pagi katanya udah ada di sini, ada di sini semua ya. Pakai tulisan, pakai stand for Jessica, justice for Jessica, macam-macam ya. Ada juga banyak telepon dan sebagainya. Nah, Jess, saya cerita dulu sama kamu di lapas, kamu kan bisa lihat bahwa apa itu cerita itu, karena dia bisa lihat kan, dia bisa baca apa yang terjadi di luar. Nah, inilah salah satu beberapa teman yang betul-betul mendukung kamu selama di luar. Ini tidak begitu namanya dua stand for Jessica masih dia. Itu ya. Ada foto semuanya ya. Jadi terima kasih ya. Saya atas nama Jessica juga sama keluarga terima kasih karena dukungan kalian itu sangat berarti sekali buat kami selama ini dalam berjuang ya. Buat Jessica juga banyak dia terbantu secara moral ya. Karena selama ini kita melihat kan banyak kontra kan terhadap Jessica selama ini. Apalagi yang dikatakan baru juga tadi ada yang bertanya pada dia, baru hari ini saya lihat Jessica tidak pakai baju putih katanya. Terus dia jawab tadi, oh iya, bukan saya tidak mau, bukan suka baju putih. Ternyata itu karena waktu di persidangan diwajibkan untuk pakai baju putih selama bersidang sebagai terdakwa. Sehingga hari ini kita lihat Jessica tidak pakai baju putih karena dia bukan terdakwa lagi sekarang. Ya. Nah, itulah mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya lebih memilih untuk berdiskusi dengan teman-teman, tanya jawab supaya bisa berkembang apa yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Saya silakan. Jessica ngomong. Jessica ngomong. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan
bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat. Kalau itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Yang hukum saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal baik hukum. Baik, ada yang lain tanya? Masih nge-play, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan berikan lagi dengan orang di sekitar saya. Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya melihatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal yang lebih baik lagi daripada yang mendekatkan diri pada Tuhan sebenarnya. Iya, iya. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat. Ya. Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu soalnya. Ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya. Ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tumpangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan sudah kemarin kan sudah banding dan bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menguatkan bahwa penetapan hukum untuk ponis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda gitu? Apakah ada bukti yang lebih kuat untuk menetapkan mereka atau seperti apa? Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu. Sekarang ini justru kami menemukan novum bahwa memang novum ini
Novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat, karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan wah berdasarkan ini sebenarnya harus bebas, tapi putusannya berhukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditemukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Dan bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di biar itu berada di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya putusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya, ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Kedepan apakah akan menghampiri atau menyambangi gitu keluarga dari almarhum saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Tapi kapok dengan kopi nggak sih? Pak Jessica kan tadi katanya berusaha untuk stay positif, caranya apa pas kalau di dalam penjara buat menjaga sanity? Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Dan hari ini kan jadi hari yang paling dinanti buat Kak Jessica yang selama di penjara. Harapannya, doanya buat hari ini gimana Kak? Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak atas saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menulis ini. Kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya, jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik, tapi kalau saya berbuat lebih untuk
untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya nggak boleh dibuat seperti ini ya saya tidak buat. Tidak berkepentingan untuk menjawab. Tapi apa yang sudah kita sampaikan dari ya kalau itu banyak ya, cuma mungkin gak hari ini, lain kali kita ngobrol lagi. Anda ingin belajar hukum acara pidana, menjadi seorang lawyer, Anda tonton filmnya Jessica Wongso, mulai dari awal sampai akhir, saya jamin dia sudah langsung bisa beracara di pengadilan dengan sempurna. Karena apa? Karena itu langsung contoh konkret dari semua hukum acara yang ada di Indonesia ini. Mulai dari awal, ya, dengan bagaimana soal-soal kesaksian ada di sana. Cukup dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan, karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja banyak nanti kita soal BPK kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja. Saya sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh meninggal, kemudian hakim dikatakan oh itu meninggalnya karena cyanida tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun, dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa, ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara dengan dia yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takut tunduk, walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas sakit bilang oh itu matinya karena cyanida tanpa otopsi? Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada setidak buatan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang diajukan baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi.
secara spesifik tidak ada. Saya orangnya itu ya hari ini aja, besok apa yang terjadi aja gitu. Cuman kalau dukungan ya pasti di samping saya, di sekitar saya itu pasti ada orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya. Jadi itu aja sih yang saya fokusin. Terima kasih. Karena Jessica sudah bebas juga, Jessica sekarang juga masih bingung, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Bahkan tanya, saya harus pulang kemana nanti Om? Dia bilang tanya sama saya, pusing juga saya. Gitu ya Pak semuanya Mas ya. Terima kasih atas partisipasinya, mohon doanya, mohon dukungannya kepada kami semua. Ada Jakub, Firman mau ngomong? Ada? Aman. Semua nggak ada yang bicara? Cukup ya? Oke ya. Terima kasih. Mati. Terima kasih Bang. Mati. Terima kasih ya.